Kecerdasan buatan adalah sebuah bidang ilmu dan teknologi yang didasarkan pada berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, biologi, psikologi, linguistik, matematika, dan teknik. Penerapan kecerdasan buatan bertujuan untuk mengembangkan fungsi komputer yang menyerupai kemampuan otak manusia, di antaranya penalaran, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Dengan terus berkembangnya teknologi AI, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga industri manufaktur. AI juga diharapkan dapat membantu manusia dalam mengatasi berbagai tantangan kompleks yang dihadapi di era digital ini. Kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu dan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini. Dasar dari AI ini berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, biologi, psikologi, linguistik, matematika, dan teknik. Dengan menggabungkan berbagai pengetahuan ini, AI dapat menciptakan fungsi komputer yang menyerupai kecerdasan manusia, seperti kemampuan penalaran, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Sehingga, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membantu manusia menjalani kehidupan sehari-hari dan melakukan berbagai tugas secara efisien. Salah satu dorongan utama dalam pengembangan AI adalah menciptakan mesin dan sistem komputer yang mampu belajar dan berkembang sebagaimana manusia. Dengan kemampuan ini, AI dapat terus meningkatkan performanya seiring waktu, tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Hal ini memberikan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang, mulai dari industri, kesehatan, hingga transportasi. Pengembangan kecerdasan buatan juga dilandasi oleh strategi untuk meningkatkan kemampuan mesin dalam meniru proses penalaran manusia. Dengan begitu, mesin dapat mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan analisis data yang mereka terima. Dalam beberapa kasus, AI bahkan dapat melampaui kemampuan manusia dalam menganalisis data yang sangat kompleks dan besar, sehingga memberikan peningkatan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kecerdasan buatan juga memiliki potensi besar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sulit dan rumit yang sulit dipecahkan oleh manusia dalam waktu yang singkat. AI dapat diprogram untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada manusia, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar dengan lebih efisien. Dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan, banyak ahli meyakini bahwa teknologi ini dapat menjadi salah satu inovasi paling penting dalam sejarah manusia. Kemampuan AI untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah kompleks akan memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan ini dengan bijaksana demi kemajuan umat manusia secara keseluruhan. Untuk membuat sistem pakar yang menunjukkan perilaku cerdas, belajar, mendemonstrasikan, menjelaskan, dan menasihati penggunanya, diperlukan pengembangan teknologi yang canggih dan berkualitas. Hal ini melibatkan penggunaan algoritma dan logika yang kompleks untuk menghasilkan hasil yang akurat dan berguna bagi pengguna. Salah satu langkah penting dalam pembuatan sistem pakar adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan. Data yang dikumpulkan haruslah valid dan terpercaya agar sistem pakar dapat memberikan jawaban yang akurat dan tepat sesuai dengan masalah atau pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Selain itu, sistem pakar juga harus mampu belajar dari pengalaman dan informasi baru yang diterimanya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pembelajaran mesin yang memungkinkan sistem untuk terus meningkatkan kinerjanya seiring dengan bertambahnya penggunaan dan pengalaman yang diperoleh. Saat menjelaskan atau memberikan nasihat kepada pengguna, sistem pakar harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan harus ramah pengguna sehingga pengguna merasa nyaman dan yakin dengan hasil atau saran yang diberikan oleh sistem. Dengan mengimplementasikan semua prinsip tersebut, diharapkan sistem pakar dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu pengguna dalam mengatasi berbagai masalah atau situasi kompleks. Dengan kemampuannya yang cerdas dan adaptif, sistem pakar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengguna dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Untuk membuat sistem pakar yang menunjukkan perilaku cerdas, belajar, mendemonstrasikan, menjelaskan, dan menasihati penggunanya, diperlukan pengembangan teknologi yang canggih dan berkualitas.
Hal ini melibatkan penggunaan algoritma dan logika yang kompleks untuk menghasilkan hasil yang akurat dan berguna bagi pengguna. Salah satu langkah penting dalam pembuatan sistem pakar adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan. Data yang dikumpulkan haruslah valid dan terpercaya agar sistem pakar dapat memberikan jawaban yang akurat dan tepat sesuai dengan masalah atau pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Selain itu, sistem pakar juga harus mampu belajar dari pengalaman dan informasi baru yang diterimanya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pembelajaran mesin yang memungkinkan sistem untuk terus meningkatkan kinerjanya seiring dengan bertambahnya penggunaan dan pengalaman yang diperoleh. Saat menjelaskan atau memberikan nasihat kepada pengguna, sistem pakar harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan harus ramah pengguna sehingga pengguna merasa nyaman dan yakin dengan hasil atau saran yang diberikan oleh sistem. Dengan mengimplementasikan semua prinsip tersebut, diharapkan sistem pakar dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu pengguna dalam mengatasi berbagai masalah atau situasi kompleks. Dengan kemampuannya yang cerdas dan adaptif, sistem pakar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengguna dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Untuk menerapkan kecerdasan manusia dalam mesin, diperlukan pengembangan sistem yang mampu memahami konteks, berpikir secara logis, belajar dari pengalaman, dan berperilaku adaptif seperti manusia. Hal ini melibatkan integrasi berbagai teknologi seperti machine learning, natural language processing, computer vision, dan cognitive computing untuk menciptakan kecerdasan buatan yang mirip dengan kecerdasan manusia. Salah satu langkah penting dalam menerapkan kecerdasan manusia dalam mesin adalah melatih sistem untuk belajar dari data yang ada. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, sistem dapat mengidentifikasi pola, mengambil keputusan, dan memperbaiki kinerjanya seiring waktu. Hal ini memungkinkan mesin untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan berperilaku seperti manusia. Selain itu, untuk menciptakan kecerdasan buatan yang lebih manusiawi, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip kecerdasan manusia. Hal ini melibatkan studi tentang bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan memahami elemen-elemen kecerdasan manusia, kita dapat merancang sistem yang lebih efektif dan responsif. Penerapan kecerdasan manusia dalam mesin juga melibatkan pengembangan antarmuka yang intuitif dan responsif. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan mesin secara alami, mirip dengan berinteraksi dengan manusia sesungguhnya. Dengan adanya antarmuka yang lebih manusiawi, pengguna dapat dengan mudah memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu dalam memecahkan masalah kompleks. Secara keseluruhan, untuk menerapkan kecerdasan manusia dalam mesin, diperlukan kolaborasi lintas disiplin ilmu dan penelitian yang mendalam tentang sifat kecerdasan manusia. Dengan menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang seperti ilmu komputer, psikologi kognitif, dan ilmu otomatisasi, kita dapat menciptakan sistem yang mampu memahami, berpikir, belajar, dan berperilaku seperti manusia secara efektif.